Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri, ya. Ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Iya, si Astuti. Sebentar, Muslim kah atau bagaimana? Muslim lah. Muslim. Baik. Sudah pernah naik sini sebelumnya? Kayaknya sudah pernah naik sini? Belum. Saya ini Islam, pengikut Isa Al-Masih. Islam pengikut, maksudnya bagaimana nih? Islam pengikut Islam? Artinya Isa Al-Masih. Islam artinya Isa Al-Masih. Ini ngarang bebas dari mana ini? Jangan begitu, nggak boleh. Sebentar saya tanya, Anda Islam betulan atau bagaimana? Islam itu kan keselamatan, ya, yang keselamatan ya ikut Isa Al-Masih. Isa anaknya, Al-Masih ibunya, Maryam. Isa anaknya, Al-Masih ibunya, Maryam, gimana lagi? Tambah berat ini teman-teman, aduh. Sebentar Astuti, sebentar saya tanya dulu Astuti. Anda ini sungguh-sungguh seorang Muslim, di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Tapi Anda katakan Islam itu artinya Isa Al-Masih begitu? Ya. Isa anaknya Al-Masih ibunya. Isa anaknya Al-Masih. Oke, baiklah. Karena saya tidak mau nanti agama Islam semakin jelek karena Anda, jadi saya undang dulu Muslim yang ngerti agama Islam ya. Tunggu. Karena di dalam agama Islam wanita itu nggak boleh ngomongin agama. Akal kalian itu separuh. Tidak sempurna akal kalian. Hah? Baguslah. Kok bagus ya? Kalau bagus begitu jangan ngomong soal agama. Kenapa harus ngomong? Karena akal kalian itu hanya separuh. Baguslah, segala sesuatu nggak bisa harus dimasukkan ke akal. Harus dimasukkan ke dada lagi. Separuh lagi. Baiklah ya. Aduh, repot ini kita ngomong kayak begini. Suara bagus ya, jelas ya. Oke, mantap teman-teman. Oke, baik. Kita akan ganti dulu tema kita ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema seputar apakah boleh seseorang itu tetap menjadi orang kafir atau murtad tapi asal dia bayar duit, teman-teman. Nah, ini tema yang bagus nih teman-teman ya. Nih ya. Oke, sebelum kita memulai acara kita teman-teman, sebelum memulai acara kita, jangan lupa ya teman-teman untuk follow dulu siaran ini. Follow ya teman-teman ya, follow dan ikuti teman-teman ya. Follow, ikuti itu sama sama. Bedanya gimana suaranya? Suaranya lebih mantap? Suara lebih mantap dan keras ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Mana suaranya? Suaranya lebih keren. Oke, suaranya lebih keren. Nah, iya, secara membahana ya teman-teman ya suaranya ya. Ya, sebelum kita memulai acara kita teman-teman, jangan lupa untuk follow siaran ini, ikuti channel ini ya teman-teman ya, dan jangan lupa bagikan teman-teman. Sekali lagi, ini ada pengumuman untuk teman-teman sekalian bahwasanya channel saya ini sudah banyak sekali yang memalsukan, sudah banyak sekali yang ikut-ikut, yang membikin profil palsu seperti itu. Banyak sekali. Jadi sebenarnya sih menurut saya kalau lebih bagus itu, kalau mau ngambil konten-konten saya itu bikin saja nama channel sendiri begitu. Channel, nama Anda bikin nama Anda sendiri seperti itu. Jangan sama namanya begitu. Biar orang tidak salah paham mengira itu adalah Anda. Mengira Anda itu adalah saya, ya, seperti itu. Oke ya, kita mulai ya, acara kita. Oke, kita undang, ini ada Agus Abdullah. Nah, kita undang Agus Abdullah. Semoga ini Agus Abdullah ini seorang muslim yang cerdas ya, bukan Islam yang asal-asal bicara saja. Iya, selamat malam Agus Abdullah. Selamat malam Tuhanku Yesus Kristus. Ini pasti agak-agak sedeng. Ya, silakan Agus Abdullah, silakan nyalakan kamera Anda. Mentang-mentang kemarin si Daman sudah mengakui Muhammad Turab, kalian udah berantem satu sama lain. Ya, silakan. Silakan nyalakan kamera Anda.
Nggak bisa Apa? menyalakan kameranya, Bang Edi. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam, Gimana? di bawah saja, di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah. Teman-teman ya, kita ini diskusi dengan santun, dengan baik. Anda itu harus menunjukkan diri Anda. Nggak boleh Anda naik terus tiba-tiba Anda itu malu menunjukkan diri Anda, begitu kan? Apalagi bohong gitu loh, tidak. Host itu, kalau Anda menjadi host, nge-hostin acara begini, Anda tahu itu yang datang itu bisa nyala kamera atau enggak, pengikutnya berapa. Kita tahu di sini, bukan nggak tahu. Jadi jangan bohong ya. Nggak boleh begitu. Kalau memang agama Islam itu benar, ayo tunjukkan gitu loh. Mari ya, dengan santun, baik, nggak usah hujat-hujatan. Nggak ada artinya diskusi kayak gitu tuh udah basi, diskusi anak-anak ya. Ayo kita diskusi dengan baik gitu loh. Kamu datang kemari ya, bawa argumen terbaikmu ya. Boleh saling berargumen, adu serang, tetapi tentu dengan santun, dengan baik ya. Silakan ya, saya mengundang yang muslim-muslim ya, tolong ya, yang muslim-muslim kalau naik itu penuhilah syarat-syarat itu ya. Anda harus Islam yang masih bangga dengan Islammu sendiri, dan kemudian Anda harus punya adab, begitu ya. Jangan Anda naik marah-marah nggak karu-karuan begitu ya. Baik teman-teman ya, ini kita sudah baru memulai acara kita, tapi sudah 2.200 orang yang sudah menanti teman-teman ya. Silahkan teman-teman, jangan lupa ya untuk follow akun ini, karena banyak di luar sana akun-akun palsu. Ciri-ciri akun saya yang asli itu teman-teman, saya hanya punya 2 akun asli di TikTok ini. Followersnya semuanya itu di atas 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu pasti bukan akun saya, pasti ya. Nah yang asli itu yang followersnya di atas 100.000. Hanya ada 2. Jadi teman-teman jangan inbox lagi, Bang, yang saya kemarin lihat abang live, saya kemarin lihat aja followersnya. Kalau di bawah 100.000 itu pasti bukan saya atau KW-KW begitu ya. Oke, kita naikkan ya yang muslim ya. Oke, kita kasih naik ada muslim yang mana ini ya. Sebentar, kita kasih lihat ada Semeru 51. Ya, silakan ya teman-teman muslim ya. Ajukan permintaan naik, mari kita diskusi dengan baik. Ya, selamat malam Semeru 51. Aduh, terpentak. Oke, kita kasih naik ada Yazid. Ya, selamat malam saudara Yazid. Silakan nyalakan kamera Anda. Yazid, Anda naik tapi Anda membisukan mikrofon Anda. Kenapa ini? Jangan lemah gitu. Ayo tunjukkan bahwa Islam itu kuat dan sanggup gitu. Silakan. Ya, bentar. Nyalakan kamera Anda. Yazid. Baik ya, kita masih oke, sudah kelihatan. Oh, si Yazid ini. Apa kabar Bang Yazid dari Aceh ini? Gimana kabarnya Bang? Sehat. Sehat. Masih Islam juga Bang? Masih Islam juga. Sekarang nampaknya sudah mulai turun imannya ya. Sudah mulai goncang. Kemarin laporkan ini, tangkap ini. Sekarang dia sudah melunak teman-teman, karena memang yang saya katakan itu benar. Oke Bang, hari ini kita ngobrol-ngobrol Bang. Gini Bang, sebenarnya boleh nggak sih tetap menjadi orang kafir asal setor duit ke Muhammad? Silakan. Tetap menjadi orang kafir asalkan? Setor duit, ngasih duit. Boleh nggak saya tetap kafir asal saya kasih duit ke Muhammad? Boleh nggak? Oh, itu ada Atau ke Islam penafsirannya itu? Bang. Ada penafsirannya. Penafsiran lagi, tafsiran. Oke, ada Al-Quran itu Bang? Ada Al-Quran di situ? Ada. Nah, silakan Bang, silakan. Kemarin Anda ini penampilan Anda sangat santri sekali. Sekarang nampaknya sudah mulai goncang. Oh, pakai lagi semuanya. Baik, silakan Bang Yazid. At-Taubah. Ya, At-Taubah 29. Sebenarnya boleh nggak saya itu tetap menjadi kafir asal saya kasih duit? Silakan. Silakan. At-Taubah. Bentar Bang ya. At-Taubah itu surat yang ke-9, Bang. Yang 9-nya. Ayat yang ke-29. Halaman 187. At-Taubah 29, Ayat tuh. silakan dibacakan. Ayat keberapa Bang? 29. 29 Bang. Oke. Nah, Saya baca ya. silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil Artinya saja Bang, nanti dibaca juga percuma Bang. Artinya saja langsung ya, silakan. Artinya, silakan.
Bunuhlah oleh kalian orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Oke, hari stop, akhir. stop. Pelan-pelan, Bang. Bunuhlah oleh kalian orang yang tidak beriman kepada Allah, terus Dan yang tidak beriman kepada hari akhir. yang tidak beriman kepada hari akhir, terus Wala yuharrimuna, dan yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah terus dan Rasulnya. terus Wala yadinuna, yang tidak Dan beragama tidaklah dengan agama yang benar. agama yang benar, minaladzi, dari orang utul kitab yang ditetapkan oleh kitab, hatta yu'tu, sehingga dia itu memberi ya Apa? hizyah. Apa yang jizyah itu? Hizyah itu orang kafir yang tinggal di mayoritas Islam, yang mana dia itu boleh tidak diperangi asalkan dia itu mau yang namanya hidup sejahtera dengan orang Islam. Asal ngasih duit. Asalkan dia itu mau hidup sejahtera dengan Islam dan bayar pajak. Jizyah itu apa? Jizyah itu apa? Bayar pajak. Bayar. Berarti saya boleh tetap kafir asal kasih duit. Itu Berat yang ini. dimaksud bayar duit itu, Bang, bukan Iya, berarti sebentar. boleh. Saya artinya boleh saya tetap kafir asal saya kasih duit, betul? Iya. Nah. Jadi gimana nih, Bang? Sebenarnya apa yang kalian cari nih? Sebenarnya hanyalah duit semata. Makanya- Itu bagaimana nih? Silakan. Makanya Abang Edis tunggu dulu, dengar dulu penjelasannya. Maksud di situ itu Silakan. orang kafir membayar itu bukan berarti orang Islam butuh kepada duitnya, bukan berarti demikian, tidak. Tapi intinya saya boleh tidak beragama Islam, saya tidak akan diperangi oleh orang Islam kalau saya memberikan mereka uang, betul? Kalau abang mau hidup aman ya harus kasih duit. Kalau nggak akan Kasih diperangi. duit. Lantas apa bedanya dengan preman? Silakan. Itu dasarnya untuk apa duit itu? Bukan untuk Jangan yang untuk namanya- apanya dulu, jangan untuk apanya dulu. Intinya, kami boleh tetap kafir, kami boleh mengingkari Allah, boleh mengingkari Muhammad, asal kami kasih duit, betul? Iya. Nah, berarti yang kalian inginkan sebenarnya hanyalah uang, betul? Dan duit itu bukan untuk kami. Ya terserah, masalah itu yang penting kalian mau uang, betul kan? Kalian mau uang kami, betul? Duit itu untuk pertahanan keamanan di tempat kita yang tinggal. Kita Iya, sama-sama intinya kalian mau uang, betul? Betul? bukan kami, untuk kita semua, Iya, intinya kalian mau duit, betul? Ini loh, Bang, Nyatalah ini loh, Bang. sudah yang Dengar dulu. gimana? Abang ini paham. Jadi kan abang misalkan tinggal di mayoritas orang Muslim, ya kan? Nggak ada di situ mayoritas. Dan dia- Di situ perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian, yaitu mereka yang telah diberikan kitab Ya. kepadanya, sampai mereka membayar pajak, sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan patuh dan tunduk, betul? Iya, penafsirannya yang seperti saya bilang tadi. Bukan penafsiran, itu ayat Al-Quran. Mana apa penafsiran? Artinya orang itu diperangi bukan sampai dia masuk Islam, betul? Sampai dia membayar uang, betul? Adakah di situ Kalau diperangi dia- sampai masuk Islam? Bentar baterai. Waduh, alasan nih Ya. Pak. Iya, Bang. Jangan. Ya, diperangi sampai membayar duit atau diperangi sampai masuk Islam? Sampai masuk Islam. Ah, di mana ayatnya coba? Kalau ada di situ sampai masuk Islam, saya lompat dari mana? Sabda Nabi ada. Enggak, ayat Quran dulu. Jangan sabda Nabi, sabda ayat Quran dulu. Mana lebih tinggi? Al-Quran apa Kata Muhammad? Nabi Muhammad SAW, aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Ya, masuk Islam baru selamat kan gitu ya. Nah, kalau tetap tidak mau masuk Islam, sampai apa di situ? Bayar apa? Bayar duit, betul? Nggak selamat. Di dunia memang selamat dari peperangan dengan cara bayar duit, tapi di akhirat nggak selamat. Baik. Intinya kamu sudah mengakui ya, bahwasanya boleh tetap kafir, boleh tidak percaya Muhammad dan Allah, asal membayar duit, betul? Jangan mencet, betul? Iya. Betul. Terima kasih telah memberitahukan ajaran Islam kepada khalayak ramai. Terima kasih. Saya mau nanya satu, Bang. Saya mau nanya Silakan, satu, Bang. Boleh? gantian, silakan. Tapi di luar dari ini nih. Pastilah Di kan luar kita dari- pertanyaan yang lama lagi. Silakan ada pertanyaan Islam. Bukan. Silakan. Bukan tanya lama. Hmm. Saya mau nanya, di Kristen itu ada sunat, ada pakai sunat kah? Iya, begini Bang, Kristen itu perjanjian baru. Begitu. Jadi tanda perjanjian atau materai perjanjiannya bukan lagi sunat.
Terus melainkan darah Yesus. Itu tanda perjanjiannya. Jadi kami telah dimateraikan bukan lagi dengan sunat, tetapi dengan darah Yesus, seperti itu. Nanti apa itu Bang materai begini? Apa itu? Pasti Anda tidak tahu kan? bukan. Dengar, kalau Anda tidak tahu biar saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Ya. Soalnya kalau Ya, saya ya, pakai jelaskan. bahasa begitu, kalian pun nggak ngerti apa itu Bang materai perjanjian, janji apa. Karena Ya, memang jelaskan, kalian kan jelaskan. tidak ngerti apa itu perjanjian, Kak. Karena kalian bukan umat perjanjian. Mau saya jelaskan? Ya, jelaskan. Baik, jadi begini Bang. Jadi Tuhan di dalam Bible itu disebut juga dengan sebagai Allah perjanjian. Karena Allah itu atau Tuhan itu dia berjanji. Ya, dia berjanji kepada Nuh, dia berjanji kepada Abraham. Jangan dimatikan kameranya. Enggak, enggak. Nah, Bang, kalau orang mengikat perjanjian, ada tanda bekas janjinya, betul nggak? Kalau ada orang berjanji, ada bekasnya. Kabur sama dia teman. Ya, sebenarnya kita menghindari hal-hal yang berbau doktrin ya, karena doktrin itu nanti sifatnya itu jadi subjektif begitu. Nah, kita ini dalam diskusi lintas iman atau diskusi antara Islam dan Kristen, kita membahas hal-hal yang logis dan ilmiah begitu. Jangan kita membahas hal-hal yang bersifat doktrin, karena beda jauh, nggak nyambung gitu. Baik, tadi satu orang sudah mengaku ya, dia asalnya dari Aceh, dan kemarin juga si Daman juga dari Aceh itu sudah mengakui Muhammad adalah robnya orang Islam. Dan gara-gara ini teman-teman ya, akhirnya ya nampaknya api sekarang sudah berkongsi ya. Ada kubu yang percaya Muhammad itu rob, ada kubu yang percaya Muhammad bukan rob. Nah, makanya saya bilang, udah tahun 2025 kalian masih bingung siapa rob kalian. Ya, jadi kasih tahu sama si Daman, tolong ya, bahwasanya umat muslim sampai sekarang masih terpecah belah antara yang mengakui Muhammad itu rob dan yang tidak mengakui Muhammad itu rob. Nah, bagaimana video saya kemarin yang sampai Daman di sidang ya? Nih, dengarkan nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Oh, betul kenapa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati, tidak masalah. Nah, robnya mati tidak masalah. Ya, itu pengakuan dari Daman itu sudah telah ya. Artinya ya ada kemajuan lah dalam diskusi lintas iman. Artinya sebagian muslim yang pintar-pintar sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Oke, baik, kita kasih naik lagi ada Astuti. Oke, baik, kita kasih naik Astuti. Iya, selamat malam Astuti. Malam. Ya, silakan Astuti, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Makasih Bang Freddy Budi, makasih Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Astuti, saya sudah kirimi undangan. Silakan dinyalakan. Halo? Iya, si Astuti. Sebentar, muslim kah atau bagaimana? Muslim lah. Muslim. Baik. Sudah pernah naik sini sebelumnya? Kayaknya sudah pernah naik sini? Belum. Saya ini Islam, pengikut Isa Al-Masih. Islam pengikut, maksudnya bagaimana nih? Islam pengikut Islam itu? Islam itu artinya Isa Al-Masih. Islam artinya Isa Al-Masih. Ini ngarang bebas dari mana ini? Jangan begitu, nggak boleh. Sebentar saya tanya, Anda Islam betulan atau bagaimana? Islam itu kan keselamatan. Ya, yang keselamatan ya ikut Isa Al-Masih. Bukan Isa ikut Muhammad. anaknya, Al-Masih ibunya, Maryam. Isa anaknya Al-Masih, ibunya Maryam, gimana lagi? Tambah berat ini teman-teman, aduh. Sebentar dulu, Astuti, sebentar saya tanya dulu Astuti. Anda ini sungguh-sungguh seorang muslim, di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Tapi Anda katakan Islam itu artinya Isa Al-Masih begitu? Ya. Isa anaknya Al-Masih ibunya. Isa anaknya Al-Masih. Oke, baiklah. Karena saya tidak mau nanti agama Islam semakin jelek karena Anda, jadi saya undang dulu muslim yang ngerti agama Islam ya. Tunggu. Karena di dalam agama Islam wanita itu nggak boleh ngomongin agama. Akal kalian itu separuh. Tidak sempurna akal kalian. Hah? Baguslah. Itu bagus ya, kalau bagus begitu jangan ngomong soal agama. Kenapa nggak harus ngomong? Masa Karena itu akal ya? kalian itu hanya separuh. Baguslah, segala sesuatu nggak bisa harus dimasukkan ke akal. Harus dimasukkan ke dada lagi. Separuh lagi. Baiklah ya. Aduh, repot ini kita ngomong kayak begini. Baik teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, sambil beracara seperti ini, sekali lagi teman-teman, akun saya yang asli itu hanya ada 2 ya. Akun asli saya yang di TikTok
itu hanya ada 2. Followersnya itu di atas 100.000. Kalau followersnya tidak di atas 100.000, maka itu bukan akun saya yang asli, teman-teman ya. Sekali lagi untuk mengumumkannya. Jadi hanya ada 2. Nah, kemudian juga teman-teman, siaran ini juga saya live-kan di YouTube saya. YouTube saya itu Edis TV. Hanya 1 itu. Kalau ada yang mirip-mirip seperti itu, saya pastikan itu bukan punya saya, teman-teman ya. Oke. Baik. Silakan teman-teman ajukan permintaan naik, tapi pastikan Anda seorang muslim. Oke, kita kasih naik, ada Ana Jabe. Ana Jabe. Selamat malam Ana Jabe. Waduh, terpental. Baik, kita kasih naik, ada Iki 86. Iki 86. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama kalian yang memberikan support, tapi ketika kalian memberikan support, saya ucapkan terima kasih. Iki 86 muslim, Bang? Alhamdulillah Islam. Oh, baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Silakan, Bang. Kita ada podcast ya, atau acara podcast online. Silakan. Saya ingin mewawancarai Anda. Silakan. Kamera Anda, Bang? Ya. Bang Iki, benarkah Anda seorang muslim? Sekali lagi saya konfirmasi. Itu banyak kitab tuh. Kitab orang muslim kan itu. Oke, baik. Terima kasih. Anda benar-benar muslim ya. Supaya gini, Bang, banyak orang ketika nanti ada orang Islam bikin pengakuan, disangkanya katanya Kristen itu Kristen menyamar katanya. Padahal Islam betul. Nah, gini, Bang, tadi saya sudah ngobrol dengan satu orang muslim. Bang, jangan grogi, Bang. Duduk tenang, Bang. Tarik napas. Oh, ini gak layar Anda goyang-goyang begini, goyang begini, Bang. Sebentar makanya makanya supaya enggak goyang. Duduk dulu, tenang, tarik napas. Supaya enggak goyang. Tarik napas, tenang. Gitu Bang, kayak orang mau ngelahirin itu, Bang. Oke, siap? Baik. Iya, Bang, tadi ada Kamu bohong itu. Kamu tapi yes. Ya kamu pelintir aja tuh, tapi teruskan ceritanya. Ini Anda gemetar. Anda gemetaran loh, di layar itu ada. Ini apa ini, Bang? Tenangkan dulu hatimu, Bang, tenangkan. Lagi sakit, aku lagi sakit. Lagi sakit, teman-teman, memang ngeri. Pukulan tanpa menyentuh langsung sakit ini, benar-benar ini, teman-teman. Oke, baik. Dan tadi siang aku. Oke, Bang. Jadi barusan tadi teman Anda seorang muslim namanya Yazid itu seorang santri dari Aceh. Dia sudah mengakui, Bang, bahwa boleh tetap kafir, boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya asal bayar duit. Apakah itu benar atau bagaimana? Silakan, Bang. Jadi kayak gini kan, itu konteksnya dalam peperangan, ya kan? Dalam peperangan itu kita mendatangi musuh, kemudian kita tawarkan kepada dia. Sebentar, sebelum abang panjang lebar, coba dibuka dulu atau basti 29-nya coba. Sudah aku buka tadi sebelum kamu. Apa isinya? Coba silakan. Coba kamu sebutkan. Aku tadi baca sekilas saja. Baik. Boleh. Perangilah. Maksudnya tetap kafir itu kita tidak memaksa dia masuk Islam. Tapi itu kalau masuk neraka tetap aja masuk neraka. Bukan masalah masuk nerakanya. Artinya bolehkah seseorang itu tetap kafir, tidak percaya kepada Muhammad, yang penting kasih duit, betul nggak? Ya betul. Tapi maksudnya itu apa? Artinya seseorang artinya di hadapan Allah boleh tetap kafir, boleh nggak percaya Allah asal kasih duit, betul? Enggak. Lu tadi katanya boleh sekarang nggak, gimana? Maksudnya boleh itu nggak kita perangi. Iya, artinya tidak diperangi, tidak dimusuhi, ya kan? Tidak percaya kepada Allah nggak masalah asal bayar duit, betul? Iya. Iya. Suruh mereka bayar kepada kalian dengan terhina. Nah, artinya teman-teman sudah menjadi saksi ya bahwa memang inilah agama Islam, betul? Betul? Ya kamu jangan satu-satu aja ayat dong, bandingkan dengan ayat yang lain. Anda sudah mengakui apa lagi? Apalagi Itu maksudnya artinya boleh kafir, boleh tidak percaya Allah, asal kasih duit, apa lagi? Maksudnya itu kalau di akhirat mereka. Bang, Anda bisa nggak? Anda tenang dulu ini. Teman-teman ngelihat nggak layar dia itu gemetaran gitu? Anda ngelihat gitu nggak, teman-teman? Lihat nggak? Sudah ketaruh di anu ini layar HP-nya nih. Iya, tapi ada gemetaran, Bang. Begini. Yang getaran Anda itu begini, ngeri ini gimana ini? Teman-teman kita dulu ini, Bang, nanti Anda kena serangan jantung, Bang. Bang, nanti Anda kena serangan jantung, saya turunkan dulu ini. Anda gemetaran sampai gemetaran begitu, teman-teman, diadu. Ngeri sekali memang ini, teman-teman ya. Sangat mengerikan. Oke, santai, tarik nafas dulu ya. Yang muslimnya tarik nafas. Ya.
Tenang dulu, tenang ya. Sarafnya diregakan dulu, oke? Atau ambil air wudhu dulu ya, biar tenang. Ayo, silakan. Saya mengundang teman-teman supaya naik ke sini, Muslim ya. Makasih Bang Kafeto. Saya mengundang teman-teman Muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik. Sudah ada 2 orang Muslim. 2 orang Muslim sudah mengakui bahwa boleh tidak beriman kepada Allah, boleh tetap kafir asal membayar uang. Ya, sudah dikakui oleh 2 orang Muslim. Videonya teman-teman silahkan. Nah ini teman-teman ya, teman-teman silahkan potong klip itu, kemudian Anda upload di tempat kalian masing-masing, di TikTok kalian masing-masing, dan itu bagikan begitu loh. Karena senjata yang paling ampuh di tahun 2025 itu adalah media sosial, teman-teman. Anda harus tahu itu senjata yang paling ampuh. Ya, silakan upload. Tapi ingat teman-teman, jangan pakai nama saya gitu loh. Pakai aja nama diri Anda sendiri. Nah, justru ketika Anda nanti pakai nama Anda sendiri, Anda bisa upload dari konten manapun yang bagus-bagus begitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Pakai nama Anda sendiri. Oke ya. Nah, sekalian pengumuman ya, karena memang banyak akun-akun yang palsu ya. Termasuk ini teman-teman ya. Nah, ini bukan akun saya teman-teman. Ya. Ini bukan akun saya, tapi namanya pakai nama saya nih, di TV2 Debaters. Ini bukan akun saya, teman-teman. Sekali lagi ya. Ini di YouTube dan ini bukan akun saya. Ini sekedar pengumuman saja. Nah, sedangkan akun saya yang asli itu di YouTube itu namanya juga Edis TV. Nah, termasuk siaran ini itu kita simpan di sana, teman-teman ya. Kita simpan di sana. Oke, kita kasih naik ada Cak Pri. Oke. Kita kasih naik Cak Pri. Ya, selamat malam Cak Pri. Halo Cak Pri. Aduh, Cak Pri diam-diam saja. Halo Cak Pri. Halo, Selamat malam Cak Pri. Di mana kameramu? Ini sudah saya hidupkan, Bang. Tapi saya tidak melihat. Saya hanya melihat kegelapan ini. Apakah Anda sedang? Sekarang sudah terang. Yuk, silakan Cak Pri. Silakan Cak Pri, apakah Anda seorang Muslim? Puji Tuhan, Bang. Saya dari Muslim ke Kristen. Puji Tuhan. Cak Pri biasanya kalau Cak itu biasanya dari Jawa Timur, betul? Iya, betul sekali, Bang. Gimana ceritanya Bang kok bisa jadi orang Kristen? Sebelumnya selamat malam buat Bang Endi. Sudah lama sekali saya ini mau pengen naik, Bang ya. Mudah-mudahan diberkati terus, tambah sehat, tambah dikasih wawasan untuk memenangkan banyak jiwa. Begini Bang, singkat saja Bang ya karena waktunya juga singkat. Silakan. Supaya terkait dengan At-Taubah ini, nggak usah saya ceritakan dengan detail kenapa saya diselamatkan, ditangkap Tuhan, diselamatkan gitu kan. Kalau di Islam itu Bang, ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Artinya seperti salib kita Bang. Kita berhubungan dengan Tuhan, dengan Yesus dan dengan sesama. Artinya kalau kita kaitkan dengan tema ini tadi, ayat yang tadi itu Bang sudah bertentangan. Nggak ada kasih di situ Bang, karena nggak bayar uang kita disiksa. Kan gitu ceritanya itu tadi. Benar nggak Bang? Jadi artinya pengalaman Anda sebagai waktu Muslim bagaimana? Ya itu gimana Bang ya? Karena untuk memenangkan itu ya bagaimana saya nggak dengan kasih gitu Bang. Tetap ya saya jujur ya saya dengan minta maaf atau apa yang sekarang ini lagi on. Kapan Anda meninggalkan agama Islam Bang? Muslim, itu artinya mengangkatnya itu dengan pedang Bang, dengan darah. Kalau kita kan enggak Bang, jujur dengan kasih. Sebentar Bang, gini. Ini biar tidak dibilang fitnah ya gini. Banyak Muslim itu mereka itu ketakutan Bang untuk mengakui fakta dan sejarah kalau Islam itu disebarkan dengan pedang, ya Bang ya. Sebentar Bang ya. Sabar Bang. Tolong jelaskan Bang. Ya begini. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ya. Nah, masalahnya itu banyak Muslim yang tidak mengakui itu atau tidak percaya itu, Bang. Nah, sebentar, kalau kita putarkan video ustadznya, mungkin Muslim akan mengiyakan gitu ya. Kita dengarkan sebentar ya, teman-teman ya. Ini adalah pengakuan seorang ustadz, namanya Ustadz Khalid Basalamah ya. Apakah benar Islam itu disebarkan dengan pedang? Kita putarkan bentar. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang,
Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, jadi jangan kalian bilang, sudah Dajjal yang nyata. Jangan bilang begitu. Itu faktanya. Oke Bang, kita mau pengen tahu cerita singkat nih Bang. Kapan tepatnya Anda meninggalkan agama Islam dan apa alasannya Bang? Supaya kita kasih kesempatan muslim yang lain. Puji Tuhan Bang, saya sudah 4 anak saya, 3 cowok, 1 cewek, yang 3 ini sudah melayani sebagai pemusik semua di gereja. Yang 1 masih sekolah SMP kelas 2. Puji Tuhan. Dan istri saya beristri orang Batak. Bukan karena saya dapat guru Batak, saya itu menjadi Kristen. Jauh sebelum itu saya sudah dipanggil Tuhan. Itu singkat ceritanya, saya dulu kan di Batam merantau jadi pemborong, dan kehidupan saya berarti bukan mengenal Islam, karena fundamental saya dididik secara Islam. Saya suka azan, pegawai azan di masjid itu Bang. Masih ingat nggak dulu Anda? Jangan-jangan nanti Anda ini Islaman KTP. Coba jajal azannya gimana nanti, jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaan aja, sedikit aja saya cubit Bang ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu isi Al-Qur'an yang pertama Bang. Alif lam mim. Itu kalau Abang buka itu atau mencari terjemahannya itu nggak ada. Alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan di Alkitab kita tidak ada satu iota pun yang disembunyikan. Baik itu jelek, baik itu baik, tetap terbuka. Itu Alkitab. Tapi di Al-Quran, Alif lam mim ada satu kata yang Allah saja yang tahu. Ada apa itu Alif lam mim? Nah, itu ya, Bang, memang itu satu pertanyaan besar Bang, karena Al-Quran itu mengatakan di dalam surat Yusuf menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab la'alakum taqilun, supaya kamu memahaminya. Nah, tetapi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sampai sekarang orang muslim tidak memahaminya. Nah, itu pernah saya bahas sama Gus Wapi, tapi Gus Wapi meninggal dunia waktu bahas itu. Maksudnya meninggal dunia itu bukan dalam pengertian meninggal fisiknya, enggak, tapi meninggal akalnya, begitu. Oke Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, atau Abang mau saya temukan dengan muslim di bawah yang lain? Saya selalu panjang umur, dipakai Tuhan semakin luar biasa Bang. Amin, amin. Terima kasih. Shalom. Capri. Oke, saya turunkan Capri ya. Tuhan memberkati Bang. Tuhan memberkatimu juga. Terima kasih Capri. Ya itulah teman-teman ya. Artinya kekuatan media sosial ini itu sangat-sangat cetar membahana. Karena begini teman-teman, orang nongkrong di WC, orang nongkrong di Starbucks, mereka itu pegang gadget begitu. Dan ketika mereka pegang gadget, mereka nonton itu, ya kan? Lihat TikTok, scroll YouTube, scroll TikTok. Nah, ketika Anda mengupload ya conversation yang seperti ini, tapi singkat-singkat saja, jangan sampai berapa jam-jam, apa juga orang nonton gitu. Artinya Anda ambil video-video yang penting-penting begitu. Seperti tadi pengakuan dua orang muslim yang sudah mengakui ya kan, bahwasanya boleh kafir, boleh ini asal bayar uang. Nah itu kalian upload begitu. Tapi kalau upload jangan membawa-bawa nama saya, nanti kita orang itu saya. Akhirnya banyak ada kok pakai akun Anda sendiri begitu. Tidak masalah ya. Silakan. Artinya ketika Anda menyebarkan, ketika Anda memberitahukan, mempublish itu kepada orang lain, di situ Anda ikut ambil bagian, ikut andil dalam hal penyebaran seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang muslim pertama kali. Iya, yang melakukan itu pertama kali orang muslim. Betul. Jadi ada alasan saya mualaf begini, sekarang kita reaksi nih, kita bereaksi kita seperti itu. Reaksi orang Kristen seperti itu ya. Baik. Kita kasih naik, ada Alif. Ya. Selamat malam saudara Alif. Halo? Alif? Macet. Baik, kalau macet saya turunkan ya teman-teman. Kalau Anda muslim dan Anda ingin naik ke sini, pastikan Anda itu punya bekal, punya ilmu. Jangan Anda naik ke sini terus Anda membisu, nggak bisa bicara, ya kan? Bila perlu Anda boleh didampingi oleh Ustadz. Nah, kemarin saya sudah mengajukan tantangan secara lisan. Silakan teman-teman juga silakan rekam ini. Saya menantang Ustadz Adi Hidayat untuk berdiskusi dengan saya. Kenapa saya menantang Ustadz Adi Hidayat untuk berdiskusi dengan saya? Karena Ustadz Adi Hidayat di masjidnya bahas-bahas Bible. Iya, dia bahas-bahas Bible. Dibukalah kitab ini, kitab ini. Maka saya tantang dia, Ustadz Adi Hidayat, jangan Anda bahas-bahas Bible, tapi nggak ada orang Kristen di situ, nggak boleh, ya. Ayo, kalau memang Anda bernyali, mari kita bahas. Sudah berapa banyak muslim di channel saya ini yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian, ya?
Kurang bagaimana lagi nih? Sudah diakuinya Muhammad itu adalah Rasul. Baik. Kita kasih naik lagi ada Bismillah. Oke, kita kasih naik ada Bismillah. Ya, selamat malam Bismillah. Halo. Ya, Apa kabarnya Bismillah, Muslim ya pasti ya? Muslim lah. Muslim. Ya, silakan Bang. Bagaimana tanggapan Anda terhadap 2 orang Muslim yang sudah mengakui tadi bahwa boleh tetap kafir, boleh nggak percaya Muhammad, boleh nggak percaya Allah, asal kasih duit? Bagus gue ngopi lah. Loh. Aduh, nampaknya tema ini berat ya, saudara-saudara ya. Tema ini nampaknya berat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah tema ini harus kita ganti? Langsung skip ini kayaknya tema ini. Oke, kita kasih naik ada Apriansyah. Silakan Apriansyah, karena Zuma ya mereka dan kawan-kawan itu sudah tidak berani menghadapi saya. Jadi kita kasih kesempatan kepada muslimnya. Ya, silakan Apriansyah, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan Apriansyah, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Silakan. Bang, apa mau dibahas, Bang? Ya, Bang Apriansyah, Anda seorang muslim, betul? Betul. Betul. Baik, silakan. Biasanya kalau muslim mau membicarakan Allah dan Muhammad, seperti Anda ini nggak pakai baju. Silakan. Panas, Bang, panas. Ya, silakan. Apa yang Anda tanggapi tadi terhadap 2 pengakuan orang? Tidak benar. Apakah Anda punya Al-Quran di situ? Agama tidak bisa diperjualbelikan. Tidak Bang. punya. Anda punya Al-Quran di situ? Punya, Bang. Ya, silakan ambil Al-Quran Anda dan baca At-Taubah 29. Orang yang mengatakan tadi adalah orang yang membuka Al-Quran, malah tadi santri, ya kan? Yang kedua juga sudah membaca Al-Quran, sudah diceknya. Kamu tidak mengiyakan karena kamu cek isinya. Oke, kita kasih naik lagi. Selamat malam Semeru. Semeru, selamat malam. Baik ya, Semeru diam-diam saja. Kita turunkan ya Semeru ya. Baik, kita kasih naik lagi ada, sebentar ya, sabar teman-teman ya. Teman-teman, kalau followers kalian belum cukup untuk menyalakan kamera, saya tidak bisa menaikkan kalian ya. Oke, kita kasih naik ada Singa. Oke, makasih tepinya. Selamat malam Singa. Halo Singa. Halo. Baik. Halo. Bisa Pak bisa. Oh iya halo. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, Muslim. Ya bisa ya, nyalakan kamera ya. Ya silakan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya silakan. Nyalakan. Oh ya. Nah, teman-teman jangan grogi ya. Aduh gimana nih? Apakah saya terlalu keras atau bagaimana teman-temannya? Apakah tema ini terlalu tajam gitu, terlalu tanpa berbahasa basi? Ini bagaimana nih teman-teman? Apakah perlu kita ganti tema kita? Ya baik ya, sambil kita dulu ya, sambil kita relaksasi dulu ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya, follow akun saya ini. Sekali lagi teman-teman, Edis TV ya. Selain daripada 2 akun saya itu palsu teman-teman. Kalau kalian ketik profil saya ini, di situ begitu. Makanya kalau Anda cari di pencarian ada banyak sekali itu Edis TV, dan semuanya itu bukan akun saya kecuali ada 2. Nah, itu teman-teman ya, sambil pengumuman. Nah kemudian juga ketika Anda cek profil saya, ketika kalian mampir ke beranda saya ini, nanti kalian akan lihat di situ ada info tentang saya. Kalau mau kolekte, kalau mau apa, lalu ada tanda panah di situ, ada tanda panah, ada link YouTube di situ. Nah itu YouTube saya yang asli, yang saya tautkan di beranda TikTok saya ini teman-teman. Nah di TikTok saya itu teman-teman ada info tentang saya. Di situ ada rekening segala macam. Kalau teman-teman ingin mensupport
ya acara-acara seperti ini, acara-acara apologetika seperti ini. Karena kita perlu teman-teman mendirikan rumah apologet ya. Karena teman-teman tahu ya, ketika Anda mengcounter ya, mendebat Islam di Indonesia, Anda itu sudah siap-siap Anda dalam pantauan begitu ya, karena sudah kejadian itu dengan beberapa teman kita seperti anak Batak, seperti siapa itu, bahkan mereka dalam sebuah perdebatan itu yang Islam ketawa-ketawa, yang Kristen ditangkap polisi. Itu kejadiannya sudah nyata begitu teman-teman ya. Makanya kita teman-teman perlu berapologet ini memang dari sini. Nah, kita di sini perlu yang namanya rumah apologet. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya umumkan bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport acara-acara seperti ini, kegiatan apologetika seperti ini, teman-teman bisa support saya langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini ada kolekte untuk rumah apologet. Ini khusus bagi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang mampu-mampu saja ya. Bagi teman-teman yang juga tidak hidupnya juga pas-pasan itu dilarang untuk berkolekte. Ini khusus bagi teman-teman yang mampu saja. Jadi teman-teman bisa tangkap layar, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini langsung untuk kolektenya. Ya, kolekte itu akan kita gunakan untuk mendirikan sebuah rumah apologet di sini teman-teman ya. Jadi diharapkan dengan adanya rumah apologet, kita nanti bisa berapologet dengan tenang ya. Kita bisa bikin podcast, bikin buku segala macam di rumah apologet itu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya. Saya undang teman-teman yang muslim. Oke, ada sebentar kita kasih naik, ada Mas Kumambang. Ya, selamat malam Mas Kumambang. Silahkan nyalakan kamera Anda. Anda seorang muslim. Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Anda seorang muslim? Halo? Halo. Iya, betulkah Anda seorang muslim? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya ngefan aja Bang. Muslim? Saya ngefan aja sama sampean. Muslim? Jadi bukan muslim. Saya bukan muslim, tapi saya mengikuti hampir 2 bulan ini saya ikuti Abang setiap hari, setiap malam. Oke. Saya tertarik dengan ini, artinya terima kasih sudah diberikan pencerahan. Jadi saya tahu pengetahuan tentang Islam, tentang Kristen gitu. Jadi saya hanya apresiasi aja pencerahannya selama ini, debat-debatnya yang sangat menambah wawasan saya tentang Islam dan Kristen begitu Bang. Baik, terima kasih Bang. Kita turunkan dulu, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Oke. Baik, Sehat selalu. terima kasih Bang. Amin. Sehat selalu Bang. Kita turunkan dulu ya, saya turunkan dulu. Teman-teman ya, silakan ya. Saya beri kesempatan, saya kasih karpet merah, saya kasih panggung, saya kasih kursi kepada muslim supaya naik kemari dan kita berdiskusi dengan baik ya. Tadi sudah ada dua orang Islam sudah mengakui bahwa boleh tetap kafir, boleh nggak percaya Allah, boleh nggak mengakui Muhammad asal bayar uang. Tadi sudah diakui oleh 2 orang muslim. Ya, silakan. Baik, kita kasih naik lagi ada Ari Wibowo Pipit. Oke, kita kasih naik Ari Wibowo Pipit. Ya, selamat malam Ari Wibowo Pipit. Ya, Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Tolong tarik permintaan Anda kalau Anda mengajukan permintaan naik ya, supaya kita kasih kesempatan kepada yang muslim. Silakan Ari Wibowo Pipit, Anda muslim? Halo, selamat malam Bos. Selamat malam Bang. Muslim Bang? Islam Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Kayaknya udah pernah kesini kemarin ini Bang? Iya Bang, iya. Sudah pernah. Iya Bang, jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Sudah ada 2 orang Islam mengakui bahwa boleh kafir kepada Muhammad, boleh kafir kepada Allah, tidak percaya Allah, tidak percaya Muhammad, asal kasih duit. Betulkah demikian agama Islam Bang? Alasannya apa Bang? Enggak, sebelum alasannya betul nggak? Seperti itu ke agama Islam betul? Begini Bang, saya tertarik ini Bang, judulnya Bang. At-Taubah 29, bolehkah tetap kafir asal kasih uang? Gimana itu Bang? Iya, tadi sudah 2 muslim yang menjawab iya betul katanya. Bukan. At-Taubah itu kan bicara tentang perang itu Bang ya? Coba silakan. Bacakan dulu Ya, Bang, ya? ayatnya. Silakan bacakan. Iya. Ayatnya tuh bercerita tentang Ya, jangan bercerita, maksudnya bacakan saja, yuk, bacakan. Perangilah orang-orang kafir. Perangilah orang-orang Kafir. Bukan begitu ayatnya, aduh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, Ya. yang tidak beragama dengan benar, yaitu mereka yang diberikan kepadanya kitab sampai mereka membayar pajak sampai mereka membayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti atau uang.
Enggak, tadi saya habis googling bang. Habis Jangan, Google. coba sekarang aja dibaca sekarang. Iya tadi habis Google saya nengok abang kan judulnya ini At-Taubah 29 kan. Saya googling tadi, bacaannya bukan itu bang. Coba silakan Anda baca. Kalau bukan itu apa bacaannya, silakan. Seingat saya tuh perangi Jangan orang. seingat saya, bacakan saja, yuk, bacakan. Ayo, sekarang bacakan. Ya udah nggak ingat lah bang. Maduh. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada bang, nggak ada. Tidak punya Al-Quran, pantas Anda masih mengeyel. Baik, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Kalau Anda, kita jadi buang-buang waktu begini bang. Anda tidak punya Enggak bang, Al-Quran, gimana? enggak gini bang. Tolong abang aja bang yang tunjukin bang. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Bang Edis baik hati, Bang Edis baik hati. Tepuk teman-teman tangan ya, karena mereka saudara-saudara. sudah malas membaca Tepuk Al-Quran. tangan Baik. saudara-saudara. Bang Edis itu baik hati orangnya. Baik, saya tunjukkan ya sebentar. At-Taubah 29 ya. Baik nih bang Ya. Kita tampilkan di layar sebentar bang. Saya balikkan dulu kamera saya sedikit. Saya balikkan. Terima kasih Bang Baik, Edis. baik. Nih bang ya, saya tampilkan kameranya. Sabar. Nih, sudah kelihatan bang? Ya, Baik, coba Anda baca. perangilah ya, Dan ya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa? Sampai apa diperangi? Sampai apa? Sampai apa di sini bang? nggak kelihatan Bang. Nah, ini sampai apa? Membayar jizyah. Sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi diperangi sampai apa? Sampai masuk Islam atau sampai bayar? Itu sampai bayar itu Bang. Sampai bayar. Jadi Ya. diperangi supaya masuk Islam atau supaya bayar? Dua-duanya Bang. Mana di sini supaya masuk Islam? Itu beragama yang benar. Perangilah orang-orang yang apa? Yang apa yang harus diperangi itu? Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak beragama dengan agama yang benar, maksudnya agama Islam. Itu yang harus diperangi. Nah, diperangi itu sampai apa? Sampai bayar. Sampai bayar. Oke, jadi tujuannya apa? Bayar Bang, bayar. Berarti duit atau bukan? Duit lah Bang. Duit. Ya. Berarti tujuan agama Islam apa? Bayar. Nah, ada yang bilang bukan saya loh. Ada yang bilang ya bukan saya ya. Aduh. Loh, itu berarti tulisannya tidak begitu juga. Bang, bayar Bang. Dari tulisan Bang, bukan saya yang ngomong. Itu tulisannya ada itu. Oke, berarti tujuan Anda ini apa kalau begitu? Duit atau apa? Ya bayar lah, itu nggak disebutin duit. Nah, Anda yang ngomong Ya. bukan saya ya. Bukan saya loh yang ngomong loh. No, bukan saya yang ngomong. Berat saudara ya. Berat saudara-saudara. Jadi bagaimana sekarang, Bang? Ya, tahu Bang. Jadi apakah Anda masih menolak bahwa boleh apa namanya? Tidak beriman, tidak akan diperangi asal membayar uang, betul? Ya, jangan bayar lah Bang. Terus? Perang. Iya, diperanginya berhenti diperangi sampai Ya. sudah bayar, betul? Ya saya nggak mau bayar lah Bang. Ya kan, abang mau bayar nggak? Sekarang abang mau bayar nggak sekarang? Nah, sekarang ini bukan masalah bahwa bayar atau tidak bayar. Kita ini Ya. mengekspos apa sih sebenarnya ajaran agama Islam itu. Kan begitu, betul? Iya betul. Itu kan Betul. yang disuruh bayar kan yang bukan Islam Bang. Iya, artinya sekarang abang mau bayar nggak? yang non Islam biar tidak Ya. diperangi mereka harus bayar, betul? Ya abang mau bayar nggak? Ya karena atut ya harus dibayar. Ngapain takut Bang? Oke lah, seperti itu ya. Intinya begini, saya ingin menunjukkan seperti apakah agama Islam itu. Dan Anda sudah mengatakannya. Saya nggak mau saya sendiri yang mengatakan gitu. Harus Muslim sendiri yang mengatakan, betul? Ya. Betul. Tapi gak usah bayar ya Bang ya. Bang gak usah bayar. Nanti diperangi. Ya biarin Bang. Oke ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Oke, makasih Bang. Makasih Baik, banyak Bang. sama-sama Bang, sama-sama. Hari Wibowo Pipit ya. Ya, sudah 3 orang teman-teman, bagaimana? Nampaknya kalau sudah 3 orang berarti tema ini sudah selesai. Ya, artinya ya sudah kesimpulan. Jadi teman-teman tadi yang menonton dari awal sudah kalian simpulkan sendiri bahwasanya ada 3 orang Muslim yang sudah mengakuinya. Baik, kita kasih naik lagi. Ada Muslim yang lain, ada Muhammad. Ya, silakan Muhammad. Halo Muhammad. Halo?
Ya bang. Macet. Ya silakan Pak Muhammad, nyalakan kamera Anda. Lalu ya, Waduh, selamat malam. Yang ini. Ya. Iya, gimana Pak Muhammad? Betul tadi ya, yang tadi. Atau mau bahas yang ini atau bahas yang lanjut atau yang lain? Ya itu aja yang diunggah. Gimana? Setuju dengan 3 saudara muslim Anda tadi yang mengakui bahwa boleh tetap tidak beriman, boleh menyangkal Allah dan Rasulnya, asalkan bayar uang. Iya betul, karena apa? Karena yang dipakai Alkitab ya, suatu contoh ya, kalimat Allah ya, yang ditulis Allah di sini ya, itu kan dari Allah yang di bahasa Indonesia. Apabila orang-orang di luar Islam ya kan, memakai kalimat yang ada di dalam Al-Quran, maka harus membayar. Silakan dipakai, tapi harus membayar. Di mana kami memakai kalimat yang ada dalam Al-Quran? Coba sebentar. Satu contoh, Allah satu contoh. Hah? Itu kan dari Allah. Allah Enggak satu contoh ada kan dari gimana? Allah. Sebentar, saya tanya. ALLAH itu huruf Latin atau huruf hijaiyah? Saya tanya sekarang ya. Sebentar dulu Pak Muhammad. Gini, Ya. huruf ALLAH itu huruf Latin atau huruf Arab? Alif lam lam ha. Bukan alif lam lam ha. Saya nggak bilang alif lam lam ha. Iya, saya Kalau fokus ke alif, sana, Mas. dengar. Ini huruf alif, ya kan? Ya. Kemudian huruf lam, betul? Ya. Kemudian huruf lam. Ya. Kemudian huruf mim. Iya. Alif lam lam, kemudian huruf ha, betul? Betul. Nah, itulah yang dibaca Allah, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, di Bible mana ada tulisan alif lam lam ha? Ya kan orang-orang Kristen biasanya menyebut Allah. Allah kan Allah bukan Allah, Pak. Gimana sih? Ya, dicari aja, begini loh, dicari aja. Manuskrip asli Justru kalian itu yang telah menerjemahkan Allah ke dalam huruf Latin. Nggak boleh. Ketika saya main ke masjid-masjid, Pak, saya sudah cek ribuan masjid yang sudah pernah saya lihat, tidak pernah ada satupun di kubahnya tulisannya A, L, AH. Nggak ada satupun, nggak ada. Yang ada di situ tulisannya alif, lam, ha. Allah bukan Allah. Ini gimana Anda ini? Ya kan Allah terjemahan dari Allah yang di bahasa Indonesia kan. Oke, siapa yang suruh terjemahkan Allah ke dalam huruf Latin? Ya itu kan penafsir penerjemah. Penerjemah. Kan yang jelas kalimatnya itu Allah, tapi Baik. Allah. Kalau kita bicara terjemah, Pak Muhammad, begini. Tidak ada di dalam Bible bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani maupun bahasa Arab kata Allah itu nggak pernah ada. Itu terjemahan. Oleh karena itu dihilangkan saja daripada kena jizah begitu. Najis. Emang kami pakai kata Allah? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong begini. Kan agama Islam ini kan mengklaim bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu menyembah atau berbakti beribadah kepada Allah, betul? Betul. Seperti Musa, Isa, ya kan, Yahya, Zakaria, semuanya beribadah kepada Allah, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, emangnya Isa, Musa itu berbahasa apa mereka? Dia berbahasa roh dia. Berbahasa apa? Yang disebut berbahasa roh. Berbahasa roh, aduh gimana? Iya. Kalau Isa Semua berkata kepada murid-muridnya, Musa berkata kepada Bani Israel, mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Iya. Gila Pak, nanti kalau saya lanjut nanti kepala saya makin pusing ini, berat nanti kepala saya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Teman-teman jangan pupuskan harapan saya. Ya saya masih percaya masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam teman-teman. Ya walaupun hanya 1-2 orang, tapi saya masih berharap. Ya dan Adi Hidayat sebenarnya yang saya tunggu-tunggu untuk berdiskusi dengan saya. Karena begini teman-teman, ketika Islam mengatakan bahwasanya Musa, ya kan, bahwasanya nabi-nabi terdahulu di dalam Taurat dan Injil, mereka berbakti atau beribadah kepada Allah, maka pertanyaan dasarnya adalah mereka berbahasa apa? Ternyata kalau kita membahas sejarah, mereka itu tidak berbahasa Arab, mereka berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Nah di dalam kamus bahasa Ibrani, di dalam kamus bahasa Aram, tidak pernah ada kata Allah, nggak pernah ada. Sama di dalam bahasa Sunda nggak pernah ada kata tungkur, nggak ada itu. Di dalam bahasa Batak juga nggak ada itu tungkriung, nggak ada. Ada nggak di dalam bahasa Batak tungkriung? Nggak ada. Jadi ketika Anda fitnah bahwasanya orang Batak menyembah tungkriung, jangankan menyembah di kamus bahasanya saja nggak pernah ada kata itu, nggak pernah muncul. Bagaimana Anda fitnah bahwasanya mereka menyembah tungkriung? Nah sama ketika Anda mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, ya kan? Nabi-nabi di dalam
Taurat dan Injil, Anda katakan bahwasanya mereka menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah, tetapi di dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, kata Allah tidak pernah muncul barang satu kali. Coba bagaimana Anda memikirkan itu? Bukankah itu sama saja Anda mengatakan bahwa dulu orang Batak itu menyembah tungkriung? Dari mana sejarahnya? Tungkriung saja nggak pernah ada di kamus bahasa Batak. Gitu loh. Itu pola pikir yang sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita membahas hal-hal yang logis-logis saja. Oke. Baik, kita kasih naik ada Faizal. Selamat malam Faizal. Halo Faizal. Macet. Teman-teman muslim kalau mau naik ya persiapkan diri kalian. Jangan kalian naik ke sini tapi sampai sini diam-diam saja tidak bicara ya. Ayo, mari kita diskusi dengan baik yuk. Ada Puja Maholtra. Ya, Puja Maholtra, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Puja Maholtra. Iya, Puja Maholtra, Anda muslim? Muslim bang. Muslim. Saya kepengen kenal agama Kristen bang. Ya, Anda muslim. Anda mau membicarakan Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda tidak pakai baju? Apakah memang layaknya seperti itu atau bagaimana? Ya, menurut Islam ini bukan aurat ini. Oh, bukan aurat. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa pakai baju, betul? Saya sebentar, saya tanya dulu. Memang pantas, sebentar, Bang. Pelan-pelan, sabar. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya, adabnya adalah tidak pakai baju, betul? Ya boleh saja. Betul. Baik, silakan. Lanjutkan, silakan. Saya kepengen mengenal agama Kristen, bang. Pengen mengenal Yesus. Boleh, silakan. Tapi Anda betul-betul muslim? Saya muslim, benar. Kenapa? Kenapa Anda kok tiba-tiba Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam? Ya kepengen tahu, barangkali saya tertarik dan akhirnya ikut Yesus, ikut Kristus kan nggak apa-apa kan? Oke, boleh, silakan. Muhammad ada di mana sekarang? Saya tanya, ini kita ganti temanya ya teman-teman ya. Ini karena dia sudah sering dengar siaran kita, jadi mereka coba Muhammad ada di mana nih? Karena Yesus naik ke surga. Nah, Muhammad ada di mana? Silakan, itu, bang. Saya kepengen mengenal Kristen lebih jauh, bang. Ya ini saya sedang memperkenalkan. Anda kan selama ini jadi orang Islam. Ya, betul. Mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di mana? Sekarang. Ya tahun depan. Sekarang lagi mana? Ya udah wafat, bang. Ada di kubur, betul? Ya, betul. Nah, sedangkan di dalam iman kami, Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, manakah yang lebih layak diikuti? Orang yang masuk kubur atau orang yang masuk surga? Tapi memang Yesus masuk sekarang lagi ada di surga. Bang, ini kita jangan berdebat ya. Ini kita bicara iman masing-masing. Menurut iman Kristen, Yesus naik ke surga. Menurut iman Islam, Muhammad turun ke kubur, betul? Ya kalau Muhammad di kubur betul. Tapi kan kalau Yesus saya belum percaya, Pak. Iya, masalahnya Anda tadi kan bilang, perkenalkan saya agama Kristen, tapi saya perkenalkan Anda tidak percaya. Ya untuk memastikan bahwa Yesus ada di surga itu gimana, Bang? Kesaksian para saksi mata, Bang. Jadi kita ini sama-sama tidak ketemu Yesus, sama-sama tidak ketemu Muhammad. Betul? Oh, ya betul. Kita hidupnya tahun 2025, sedangkan peristiwa-peristiwa ini terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana kita sekarang ini kita mengambil keterangan dari para saksi mata? Oh, gitu. Ya kan? Nah, saksi matanya? Ya, ketika kita membaca Bible itu adalah keterangan para saksi mata. Injil itu adalah keterangan dari para saksi mata. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah saksiku, ya, saksi dari semua yang telah terjadi ini. Karena semua peristiwa itu terjadi di hadapan mata mereka. Bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Saya akan coba bacakan ayatnya, Bang ya. Saya akan coba bacakan ayatnya. Di mana Yesus naik ke surga, ya Bang ya. Ini keterangan dari para saksi mata. Saya bacakan dulu. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya Bang ya. Saya bacakan. Bagaimana di sini Yesus terangkat ke surga. Nah ini, saya bacakan dulu Kisah Para Rasul dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, sebenarnya di dalam agama Islam kan kalian meyakini bahwa Yesus itu adalah sosok Isa, betul? Ya betul, betul Dan Bang. Isa akan datang kembali nanti, betul? Ya betul Bang. Iya, kalian sebenarnya kan nggak terlalu susah gitu loh meyakinkan kalian bahwasanya kalau kalian percaya bahwa Isa itu adalah Yesus, di situ kan naik ke surga, tidak ke kuburan. Nah, sedangkan Muhammad kan di kuburan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas Bentar diikuti? Bang. Iya Bang. Menurut apa kan Yesus Tuhan ya? Menurut Anda juga Muhammad itu Tuhan, gimana? Ya enggak lah. Loh, apa bahasa Arabnya Masa Tuhan? ada? Ya, apa Menurut bahasa Islam, Arabnya Yesus Tuhan? ya manusia biasa. Kenapa sih Yesus dibanding-bandingkan dengan manusia? Menurut bahasa Arab, kata Tuhan di dalam bahasa Arab itu apa? Bahasa Arabnya? Kalau saya cuma mengenal Allah itu Bang. Oke lah, belajar dulu ya. Belajar agama dulu. Ini Anda aja nggak pakai baju. Ini loh, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Nah, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Bukan 1-2 yang mengakui Muhammad itu adalah Rob. Ini orang-orang APII yang debat dengan saya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nih, mau berapa orang? Yusuf PI mengakui, Daman Al-Mantiki mengakui, siapa lagi? Ustadz Azam mengakui, banyak. Nih, yang terbaru nih. Daman ini mengakui, cek nih. Yang menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Rob kalian sudah ada 2. Cuma ada yang satu ini belum diakui secara umum. Cuman Islam-Islam tertentu saja yang mengakui, yang terpelajar gitu loh. Sudah diakui Muhammad itu Rob kalian, gimana? Ya, oke, baik, kita kasih naik lagi ada Lukman. Ya, selamat malam Bang Lukman. Halo Lukman. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Lukman, Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Saya kirim undangan dari sini ya untuk menyalakan kamera ya. Nah itu sudah di layar Anda. Silakan diterima. Ya, Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Lukman. Silakan. Anda Muslim ya? Muslim. Ya, silakan. Kalau gini Bang Edis ya, saya tiap Bang Edis live itu kan saya selalu ikuti, pantau, ikuti. Terus yang kesimpulannya, kalau menurut agama saya ya, agama Islam itu yang menuhankan Muhammad itu segelintir orang Bang. Ada aliran-aliran yang sekiranya agak nyeleneh lah. Kalau menurut saya, yang menurut emang menuhankan itu ngapain Bang? Ya Rob itu tadi yang Abang bilang Muhammad Rob, ya kan? Sedangkan menurut tapi itu ahli mantik loh, Daman itu ahli mantik loh ya. Dia ahlinya, makanya sampai namanya itu Al-Mantiki itu. Karena dia memang ahlinya ilmu mantik itu. Gimana? Sedangkan Anda ahlinya ngarang bebas. Gimana? Enggak Bang. Ini Bang, kalau menurut aliran yang saya ketahui adalah dengan itu kan dengan lafaz ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan Rob Bang, kalau menurut jadi saya. Muhammad bukan Rob? Bukan, utusan satu bilang Allah. Muhammad Rob, satu bilang bukan Rob. Ini gimana nih? Kalau menurut yang aslinya Bang ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah. Artinya ya, umat Islam sampai sekarang belum mufakat ya, apakah Muhammad itu Rob atau bukan ya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan Rob ya. Artinya kalian harus melakukan konsili nih Bang, konsili umat muslim atau muktamar umat muslim tahun 2025, apakah Muhammad itu Rob atau bukan.
Ya. Kalau menurut pemikiran saya bukan. Iya, menurut pemikiran Anda kan Islam awam. Sementara Muslim-Muslim yang lain, Gus Wafi, Rifa, Daman, Al-Mantiki, bahkan Yusufei, tahu Yusufei? Soalnya kalau saya kan dari guru. Enggak, Yusufei tahu nggak Yusufei? Yusufei tahu, Yusufei. Ini orangnya Yusufei tahu, Yusufei? Oh, Bang Yusuf ya? Ya, itu juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, gimana? Saya tuh sering mengikuti juga, cuma bukan masalah sering atau enggak, dia mengakui Muhammad ini adalah robnya umat Islam, bagaimana? saya juga nggak percaya kalau Muhammad Rob. Dia adalah utusan. Masalahnya Anda sendiri yang nggak mengakui, sedangkan ahli-ahlinya Yusufei, Rashid, Daman Al-Mantiki, Rifa, Gus Wafi mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Bagaimana? Kalau menurut keyakinan saya, Bang, saya tidak. Iya, karena Anda tidak belajar agama Islam. Dari kecil saya belajar dari agama Bukan Islam. masalah Anda dari kecilnya. Anda tidak belajar agama Islam itu, Pak Lukman. Soalnya dari lahir saya sudah dilafatkan la Oke, ilaha illallah. ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Saya tanya, ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Ilmu Islam yaitu yang saya ikuti adalah Nahdlatul Ulama. Anda aja mengikuti Nahdlatul Ulama. Di mana dalam Al-Quran ikutilah Nahdlatul Ulama mana? Quran mana yang menyuruh kalian ikuti Nahdlatul Ulama mana? Ayat berapa? Surat berapa? Nahdlatul Ulama yang saya maksud ulama itu panutan. Juga panutan yang fatwa-fatwanya bisa dijadikan sebagai kontrol kehidupan beragama gitu loh, Bang. Oh, yang benar yang mana kalau itu Muhammadiyah apa Nahdlatul Ulama? Kalau menurut saya semuanya tuh baik. Nah. Cuma menurut keyakinan saya kita keyakinan semua, Bang. Bang, Anda tahu nggak Muhammad pernah bilang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Pernah dengar itu? Belum pernah, Bang, kalau saya. Belum pernah. Oke lah, karena Anda banyak tidak tahunya, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam baru naik sini ya. Oke, Bang. Baik, terima kasih Pak Lukman ya. Saya nanti dimarahin loh. Yang inbox saya, yang kritik saya setiap saya selesai acara ini, orang Islam tuh banyak sekali inbox saya. Ya kan? Tapi kalau ngajak ngobrol jangan Islam yang awam-awam. Nah, masalahnya yang ngomong gitu juga nggak mau naik ke sini. Kalau saya lihat selalu di lab Bang Edis kan mesti bilang Muhammad itu Rob gitu loh, Bang. Lo yang mengakui Muhammad itu Rob bukan saya, tetapi umat Muslim yang pinter-pinter, yang belajar agama Islam. Semuanya pinter, Bang. Sekarang orang pinter banyak, tapi yang ngerti itu kadang-kadang belum banyak gitu loh, Bang. Ini saja Anda tidak punya ilmu tapi. Oke lah, kita kasih kesempatan kita ya. Oke. Baik, saya turunkan dulu Pak Lukman. Terima kasih. Aduh, dia tidak tahu tapi dia malah menjadi sok tahu. Oke, kita kasih naik ada HHMD. Ya, silakan HHMD. Halo? Nah, bagaimana ini Pak Ali? Sebagian Muslim tidak mengakui Muhammad Rob, sebagian mengakui Muhammad Rob. Sebenarnya yang benar yang mana? Silakan. Masih dibisukan. Pembahasannya cuman ini aja. Tanya dulu nih, saya dapat di TikTok ini, benar nggak? Sebentar, coba. Yang saya tanyakan kepada Anda itu, sebenarnya yang benar yang mana? Muhammad itu Rob atau bukan? Ini nih. Siapa yang paling punya otoritas? Ini. Baik, kita kasih naik lagi ada Akmal Urijal. Udah tahun 2025 loh. Masa kalian ini tidak tahu Muhammad itu Rob atau bukan? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Aduh. Yuk, silakan Akmal Urijal, nyalakan kameramu. Gelap. Akmal Urijal. Mana ada gelap ini? Oke, silakan Akmal Urijal. Boleh nanya nggak, Bang? Boleh, tapi sebelum ke situ tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya orang Islam? Pemimpin, Bang, bukan Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob itu apa, Bang? Aku nanya, Rob itu apa? Kalau kamu bilang kepada Allah ya Rob artinya apa? Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Nah, Muhammad itu termasuk Robmu juga nggak? Tidak lah.
Tidak. Jadi pernyataan Daman Al-Mantik ini sesat berarti ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob, berarti tidak sesat? Nggak tahu. Kan itu menurut iman. Oke lah, kalau tidak tahu, kalau nggak tahu di bawah saja ini. Anda gimana toh gitu loh. Janganlah kita ini berstandar ganda gitu loh. Kamu nanya sama saya udah dijelasin panjang lebar. Kamu saya tanya simpel aja. Ini loh Yusuf PI pun sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Daman Al-Mantiki, siapa lagi yang kesini? Yuk, silakan. Yang jelas dulu lah, yuk ya. Kita kasih naik ada bentar ya. Bang Utuh KDG, Bang Utuh. Ya, selamat malam Utuh. Halo Bang, selamat malam. Malam Bang Idris. Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Sudah dong, dari tadi. Dari Ya, dulu bagaimana? saya simak Bang Idris ini cuma framing aja. Tujuan live itu buat apa? Framing. Framingnya di mana itu? Framing, karena Bang Idris ini nggak ngerti, so terjemahin ayat tapi nggak ngerti orangnya. Contohnya? Saya tanya sama Bang Idris, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak, uang, upeti. Itu aja salah. Terus apa? Aja salah. Terus apa? Masa nanya saya? Kan Bang Idris yang buat judul. Loh, saya sudah jawab, kamu bilang salah. Abang harus sejarah dari jizyah itu adalah jangan sejarah dari jizyah, definisi jizyah. Nah, makanya tadi kamu nanya kepada saya, Bang, apa itu jizyah? Saya sudah jawab, jizyah itu adalah harta, upeti, pajak. Lalu Anda bilang tidak benar. Kalau begitu apa? Kalau tidak benar? Nah, makanya itu saya kasih paham Bang Idris ya, bukan saya ini orang berilmu atau apa ya. Jizyah itu adalah bukti perjanjian. Jizyah, Anda saja ngomong jizyah. Jizyah. Apa jizyah itu? Apa jizyah? Bukti perjanjian antara umat muslim dan non muslim. Kalaunya berperang, siapa yang memenangkan dia harus membayar. Bayar Bang, untuk perlindungan. Sebentar, Anda jangan baik-baik aja. Nanti Bang Idris ini so tahu aja orangnya, so tahu. Lalu mengatakan kalau orang kafir nggak bayar, masa sekarang ada nggak Bang? Orang kafir nggak bayar sama orang Islam? Kalau dibunuh ada nggak? Ada nggak sekarang? Sekarang ada nggak? Saya tanya Bang, sama Bang Idris. sebentar dulu Ada nggak sekarang? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Nggak ada, sebentar dulu. Saya tanya aja. Itu jizyah adalah sebentar. Jizyah adalah sejumlah uang, pajak, harta. Loh, itu arti jizyah gimana? Makanya Abang belajar dulu Bang, belajar sejarah apa yang sudah apa arti jizyah? Sebentar Bang, apa arti jizyah? Sebelum perang itu Bang, ada perjanjian. Saya tanya dulu apa arti jizyah? Sebentar, saya jawab dulu, jangan Abang nyerocos aja. Abang kan punya lab, saya tamu. Nih ya, saya tampilkan pengertian jizyah ya, nih. Saya boleh ngomong. Enggak, kita jangan lebar-lebar dulu kemana-mana. Abang buka aja. Sekarang kan dunia internet luas. Buka aja jizyah itu adalah apa? Baik, sebentar nih, saya tampilkan dulu. Nih. Tampilkan. Jizyah apa? Saya tampilkan ya. Jizyah nih. dalam Al-Quran. Jizyah apa dalam pengertian jizyah nih ya? Dalam Al-Quran. Kita tampilkan. Nah nih, lihat. Jizyah dalam Al-Quran. Ya nih. Berdasarkan asal katanya, jizyah berasal dari kata nih, buram ya, yang artinya yang berarti upah atau kompensasi. Merujuk dari asal katanya, kata tersebut, maka jizyah adalah kompensasi yang diberikan umat non-Islam selama tinggal dalam kawasan atau negara Islam. Saya baca juga ya Bang. Abang baca, saya baca juga ya. Saya yang baca nih. Ini saya baca nih. Nih. Saya buka juga jizyah aja Anda tidak tahu. Ya silakan. Oke, ini saya baca jizyah ya. Saya balik kamera saya ya. Oke. Supaya sama kita kan apa yang kita kan. Nah, ini jizyah Bang. Nah, jizyah merupakan bukti mana kameramu mana? Ini sebentar nih. Apa itu? Jizyah. Nah, tuh, jizyah adalah merupakan bukti perjanjian perdamaian dan perlindungan antara muslim yang memenangkan peperangan di negeri yang bukan muslim. Nah, coba baca At-Taubah 29-nya. Ya itu jizyah Bang, makanya ya, At-Taubah 29-nya. Kembali ke At-Taubah 29 dulu. Sebentar.
Aduh, emang mantap ini Bang. Masa sampai mereka membayar perjanjian apa maksudnya? Nah, itu sudah disepakati, Ya, coba Bang. baca dulu. Itu sudah disepakati Baca dulu antara At-Taubah itu sudah 29-nya, disepakati, silakan. Bang. Jizyah di dalam Jazirah Arab itu sudah disepakati oleh orang muslim dan orang muslim sebelum mereka sudah berperang. dibaca dulu At-Taubah Sebelum mereka- 29-nya. Saya jelaskan dulu supaya Abang paham. Anda Itu takut jizyah. sekali membaca At-Taubah 29. Bukan saya takut. Ya, Karena di silakan dalam kalau nggak At-Taubah takut. karena yang Abang sebut di dalam At-Taubah itu yang Abang bahas itu masalah jizyah. Kita bahas jizyah Iya, aja, Bang. makanya sebelum kita bahas panjang lebar, coba baca dulu At-Taubah 29-nya. Oke, saya baca. Tampilkan di layar. Oke, saya baca. Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu Oke, agama Allah. stop dulu sebentar. Berarti oke. kriteria apa saja yang harus dipenuhi supaya orang diperangi? Di zaman itu, Bang, di zaman Rasulullah itu ada perintah dari ayat Al-Quran, perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang yang kafir Quraisy. Oke. Gitu, Bang. Orang-orang yang Oke. harus diperangi menurut ayat itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Kemudian orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, maksudnya beragama Islam, betul? Karena Islam, Bang, saat Iya, itu turun, enggak, betul nggak orang-orang ini harus agama diperangi? Islam, agama sebentar. Abang jangan potong saya. Saya nggak potong Abang berbicara. Bukan, yang harus diperangi adalah orang-orang yang demikian, Abang betul? potong lagi. Abang potong. Makanya Bang Juma, Bang Nandar nggak mau naik sama orang ini. Siapa Karena orang ini bilang nggak selalu mau? potong. Selalu potong. Si Dandar Orang ini ini selalu berkali-kali potong. kesini dan berkali-kali dia meninggal. Abang yang meninggal, abang yang kabur sama Oke, bapaknya sekarang kabur. begini. Diperangi sampai apa itu? Menurut ayat itu, coba diteruskan. Sampai mereka beriman dan mau beriman. Nggak ada sampai mereka Siapa yang mau beriman, deh. Fitnah yang enak. Baca lagi sampai mereka beriman. Coba baca. Oh, ayat ini, oke. Oh, Silakan. ayat ini ya. Itu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Bang. Terus? Nah, yang diberikan kitab ini siapa, Bang? Saya tanya sama Abang. Ahli kita. Enggak, kita tafsir Al-Quran, Bang. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya ingin supaya Abang itu katanya ratusan kali baca Al-Quran. Orang-orang ratusan Yahudi dan Nasrani. Ya, oke, mantap. Terus? Hingga mereka membayar jizyah. Oke, Nah, hingga kita mereka poin. membayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah, poinnya kan Abang tadi jizyah. Apa itu tadi jizyah? ada- Saya tanya hingga mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Tadi saya bacakan, Bang. Tadi saya bacakan jizyah adalah bukti perjanjian perdamaian atau perlindungan antara umat Islam yang memenangkan peperangan, Bang. Saat itu Islam yang menang. Maka siapa yang kalah? Sampai Dia wajib mereka membayar jizyah. perjanjian. Sebentar, Bang, sebentar. Saat itu Islam menang. Maka siapa yang kalah dia membayar jizyah. Itu perjanjiannya, Bang. Itu perjanjiannya. Paham, Bang? Mana? Di Abang mana? paham nggak jizyah? Di mana? Hah? Di mana? Nah, sebelum perang sudah Mana di situ perjanjiannya mana? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bacakan. Mana? Sebelum Abang kerja- perjanjiannya mana? Lah, makanya Abang belajar sejarah. Sejarahnya dibelajar. Anda ini tambah-tambah. Tadi katanya sampai mereka beriman. Mana di situ sampai mereka beriman? Ada nggak di situ sampai mereka beriman? Gini, Bang. Enggak, Orang saya tanya itu ada nggak diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Saya tanya sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu. Di saat itu, Ditanya ada nggak Abang jangan mereka potong. Abang diperangi jangan potong. sampai mereka beriman? Ada nggak? Abang jangan potong. Bukan seperti itu. Artinya bukan Tadi seperti Anda itu. bilang Artinya- sampai mereka beriman. Maksudnya begini, Bang. Di saat itu kan non muslim kalah, dia wajib membayar jizyah. Jangan cerita, baca ayatnya dulu. Abang Mereka jangan diperangi sampai potong. kapan? Abang jangan potong, main potong aja. Saya belum selesai bicara. Bukan main potong. Diperangi Anda bilang sampai beriman. Di mana di situ diperangi sampai beriman? Nah, makanya kata-kata diperangi sampai mereka beriman, Bung Abah salah menafsirkan. Di mana? Di mana ayat diperangi sampai Nah. mereka beriman mana? Enggak, bukan ayat. Kita pengertian diperangi sampai mereka Aduh, beriman. orang yang Gitu, Anda Bang. baca aja bukan ayatnya. Ya, main turun. Nanti pasti main turun dia di orang Bukan ini. yang Anda baca, bukan turun. ayatnya. Diperangi sampai orang itu beriman, Bang. Maksudnya Mana ayatnya diperangi sampai beriman? Kata Abang tadi diperangi sampai beriman. Anda tadi yang bilang diperangi sampai beriman, mana? Nah, di sini kan ada kan di At-Taubah kan, Bang. Mana diperangi sampai beriman mana? Kalau ada saya lompat dari Monas, mana? Makanya saat membayar jizyah itu, Bang, bukti perlindungan. Oke lah, Anda Tidak disuruh perang sampai beriman. Sudah Anda di bawah saja. Anda fitnah diperangi sampai beriman. Tidak ada di situ diperangi sampai beriman. Perangi sampai mereka bayar jizyah sampai beriman gimana? Anda ini yang menambah-nambahi Al-Quran saja. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Oke, kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Silakan. Perangi sampai beriman. Sungguh Anda fitnah yang nyata, saudara-saudara. Ayo, M. Rudi Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Akhirnya bisa naik juga sama. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, santai. Mana ini kamera Anda? Sabar dong. Kita nggak punya waktu Bang. Silakan Bang. Banyak orang mau naik ini. Siapkan dari awal gitu kalau mau naik ya. Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana?
Saya orang nggak berilmu, kan? Sudah tidak berilmu, kenapa naik? Dengerin dulu kalau orang ngomong, jangan langsung dipotong. Silakan. Tidak ada di situ, ya kan? Silakan. Nah, jadi gini bang, saya jujur orang nggak berilmu, tapi setidaknya saya mengakui untuk keagamaan saya, ya kan? Berarti anda beragama cuma ikut-ikutan saja, betul? Enggak gitu konsepnya. Itu kamu giring opini namanya. Giring opini, katanya Anda tadi mengakui Anda tidak berilmu. Berarti Anda selama ini hanya ikut-ikutan saja, betul? Untuk saya, untuk sampean. Soalnya apa? Kita beda ranah. Saya mau ngasih ilmu saya ke sampean percuma, gitu loh. Kata siapa, Bang? Yang menilai itu penonton. Kembalikan penilaian itu kepada penonton. Nggak usah Anda menilai acara ini. Gini sekarang. Menurut 3 orang muslim yang datang barusan, boleh tidak beragama Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar. Betul nggak? Betul nggak? Kata yang barusan. Iya, betul atau salah itu? Ya, itu keluar dari mulut kamu atau dari siapa? Dari mereka bertiga. Tadi sudah mengakui. Boleh berarti? Ngakuinnya gimana? Coba saya mau dengar. Boleh tidak beriman, boleh kafir kepada Allah, asal membayar. Gitu. Berarti berkata ada jual belinya di situ. Loh, apa lagi? Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Sudah masuk karena duit, apa nggak jual beli? Sebentar, saya tanya, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, coba bacakan di situ ayatnya. Berapa? At-Taubah 29. Oh, yang barusan kamu tanyain ke yang lain, ya kan? Gini, Dis, gini. Sebentar dibaca dulu. Rudi Hansar, silakan. Gini, Dis, dengerin dulu. Kalau kesempatan orang Bang, gini loh, biar kita diskusinya jangan membuang-buang waktu. Coba dibaca dulu At-Taubah 29-nya, baca dulu. Ya salam. Itu udah dari kemarin kamu bahas itu, Dis. Baiklah, kalau tidak ada bantahan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Baik, Anda datang ke sini cuma Anda ngapain? Baca ayatnya gitu loh. Yuk. Hari M, yuk silakan. Hari M. Ya silakan Hari M, Muslim Bang. Halo. Hari. Baik, tidak nyangkut-nyangkut ya. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal kalian kuat dulu ya. Jangan asal-asal naik saja. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Terima kasih topinya ya. Ya, selamat malam Bang Yanto. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Yanto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Muslim ya Bang Yanto ya. Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Saya undang di sini untuk menyalakan kamera dari sini. Oke. Ya, gimana Bang Yanto? Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Silakan. Ya, tadi nyimak itu Bang, masalah judulnya itu ya, At-Taubah 29. Bolehkah tetap kafir? Yang penting kasih duit sama umat muslim. Nah, itu coba tak baca dulu ayatnya. Silakan, ya. Silakan. Kamera Anda bisa diperbaiki ke sini Pak karena silam. Kenapa suka gelap-gelap? Adakah lampu begitu supaya dinyalakan? Nah, silakan coba dibaca yuk. Kalau ini terang orangnya yang gelap Bang. Silakan. Nah, ini tak buka surat At-Taubah. At-Taubah 39. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak diharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama hak Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, diperangi sampai hingga apa? Hingga bayar jizyah. Oh, jadi mereka diperangi sampai bayar, betul? Ya, bayar jizyah itu arti semua kitab suci Al-Quran itu ada pengertiannya Bang. Tidak cuma bisa dibaca toh. Ya, artinya diperanginya sampai mereka masuk Islam atau sampai mereka bayar duit? Bayar jizyah Bang. Iya, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak buat orang-orang Nasrani. Iya, duit lah Bang. Intinya duit. Jizyah itu duit, betul nggak? Atau harta, betul nggak? Ya, bayar harta yang telah disepakati jika orang Nasrani tinggal di negara Muslim.
Oke, artinya boleh seseorang itu tidak beriman kepada Allah, boleh seseorang itu kafir, boleh seseorang itu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, asal bayar duit, betul? Ya itu selama dia masih tinggal di wilayah muslim. Iya, artinya boleh tidak beriman kepada Allah asal bayar duit, betul? Ya betul, tapi dia selama tinggal di negara Iya, ya sudah Bang, gimana? Berarti benar ayat ini, berarti boleh saya tetap kafir, boleh saya tidak percaya kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, asal bayar uang, betul? Mungkin ya nggak apa-apa nggak bayar. Selama dia tinggal di wilayah orang muslim. Iya, artinya saya boleh tidak percaya Allah, boleh tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, boleh nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, asal saya bayar kalian uang, betul? Nah, itu keyakinan sendiri-sendiri, Bang. Iya betul, itu keyakinan Anda kan? Loh, itu keyakinan orang Kristen yang tinggal di Gimana sih? Saya lagi yang disalahin, saya lagi. Dengar pelan-pelan baik-baik ya. Ini Anda pura-pura nggak tahu atau Anda ini malu atau gimana? Jangan malu gini. Gini. Saya dengar. Saya tidak percaya Allah. Saya nggak mengakui Allah. Saya nggak mengakui Muhammad. Saya tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Boleh saya begitu asal saya kasih kalian duit, betul nggak? Ya itu pajak orang Kristen yang tinggal di wilayah muslim. Iya, berarti boleh saya tidak mengimani itu asal saya kasih duit, betul? Nah itu kan gitu, Bang. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nah, mau di pengertiannya mau tak baca kok malah mau keluar sih. Ya udah gimana. Silakan. Ayo cukup jangan nangis. Cukup ya, silakan. Ya. Jangan dipotong dulu ya, saya baca sampai pengertiannya. Jadi kalau orang baca pengertiannya dipotong nanti salah paham semua. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik. Maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini, Bang, sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dahulu. Memerangimu mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukmin. Jadi orang mukmin itu diserang. Sebelum orang mukmin diserang, orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan. Jadi Oke, baik. Kalau mereka tidak masuk Islam nggak apa-apa, tapi bayar duit, betul? Ya itu selama orang. Iya. Artinya boleh tidak Islam, boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang penting ada duit, betul? Itu kan selama betul atau enggak? Yang penting kasih gini, betul? Boleh. Nggak masuk Islam nggak apa-apa, yang penting gini, betul? Betul nggak? Betul nggak? Coba dulu yang benar dulu Bang, saya udah dengar dari tadi loh. Artinya ketika seseorang itu tidak mau masuk Islam, boleh asal kasih duit, betul? Ya itu selama di wilayah muslim loh ya. Iya berarti boleh ya, nggak masuk Islam asal bayar duit, betul? Tidak tanya menyatakan pembacaannya. Muter dari tadi. Oke lah Bang, kalau Anda berbelit-belit begini terus kita mau gimana nih? Betul? Hah? Iya kan tadi sudah dijelaskan, selama orang Kristen tinggal di. Iya, artinya boleh tidak Islam, boleh kafir kepada Allah dan Muhammad, yang penting setor duit, betul? Tidak mengikuti agama yang nggak Islam. Macet. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti gitu-gitu juga penjelasannya, oke? Iya, di sini datanya gitu emang. Berarti boleh ya, tidak beriman kepada Allah, yang penting kasih duit doang, betul? Kristen harus bayar jizyah. Iya, oke baiklah ya, itu nyatanya sudah. Oke, terima kasih Bang Yanto. Oke, terima kasih Bang Yanto, saya turunkan dulu.
Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat lawan satu ini teman, antara apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa, dan Kristen seperti apa ceritanya, kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya, itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah final. Saya bukan masuk mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri, gitu. Jadi kita caplok, kita ambil lalu kita ubah-ubah, itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Gitu. Jadi kalau mencuri langsungnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri ya, itu bukan mencuri. Nah teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku Benyamin dan Yehuda, itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu, kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib, itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu. Bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat, bukan. Supaya cocok-mencocok, bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan, dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia, pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman Perjanjian Lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika Yahudi, ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias. Seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus. Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka gak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah ini mereka tidak terima karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda.
misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itu, itulah disebut perjanjian baru. Nah, jadi perjanjian baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi, gak enak kan gitu. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya. Udah kita tahu lah kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok dari Alkitab, apalagi yang berkaitan dengan Alkitab, lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye-bye.